Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai asas pendidikan. Saya coba untuk share screen. Oke, mari kita lihat. Di sini kita akan mulai membahas asas-asas pelaksanaan pendidikan. Yang pertama adalah asas semesta, di mana pendidikan kegiatan pendidikan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu di Indonesia, di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bagi seluruh rakyat, mencakup semua jalur dan jenjang dari tingkat SD, SMP, dari tingkat TK, SD, SMP, universitas dan pasca sarjana, kemudian juga untuk semua jenis pendidikan, formal maupun informal, serta saling berkaitan antara usaha pendidikan dengan pembangunan. Kemudian berikutnya adalah asas manfaat. Asas manfaat pendidikan baik dalam keluarga, sekolah maupun luar sekolah, semua harus dilaksanakan dengan mengingat asas kemanfaatan bagi masa depan peserta didik maupun bagi masa depan masyarakat nantinya. Selanjutnya adalah asas tanggung jawab bersama yang menekankan pada kebersamaan, baik pelaksanaan maupun tanggung jawabnya. Jadi itu merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pihak sekolah, tapi juga tanggung jawab pihak keluarga dan masyarakat. Disebut dengan Tri Pusat Pendidikan. Asas berikutnya adalah asas demokratis, di mana pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana dan hubungan yang proporsional antara pendidik dan si terdidik. Jadi masing-masing pendidik dan si terdidik saling menghormati dan masing-masing memiliki hak yang sama. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Masih lanjutan dari asas pelaksanaan pendidikan, yaitu asas adil dan merata. Jadi pendidikan ini memang hendaknya diterapkan adil untuk seluruh rakyat Indonesia, ya, merata dari Sabang sampai Merauke untuk berbagai kalangan ekonomi. Namun di sini bukan berarti bahwa materi pendidikan atau metode pendidikan yang diterapkan dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta maupun yang di daerah pedalaman terpencil di Irian Jaya maupun di daerah pedalaman Kalimantan itu harus sama, tapi harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, kondisi ekonomi, sosial, budaya di masyarakat sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah asas kehidupan dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Nah, tentunya pendidikan yang baik itu mengarahkan peserta didik untuk bersikap yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai murninya nilai-nilai kita dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga tetap kehidupan dalam masyarakat itu tetap berjalan selaras, serasi, dan seimbang. Jangan sampai ada yang saling menyinggung atau menyakiti secara fisik maupun mental pihak yang lainnya. Kemudian asas kepercayaan pada diri sendiri. Jadi pendidik dan si peserta didik juga harus memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Jadi pendidik percaya diri bahwa dia bisa menyampaikan ilmu kepada siswanya dan bisa mengembangkan potensi siswanya. Siswanya juga percaya diri bahwa dia punya potensi yang bisa berkembang semakin baik lagi. Kemudian asas efisiensi dan efektivitas. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan itu harus diperhatikan juga kehematannya. Jangan sampai ada keborosan anggaran, ada keborosan pemakaian sarana prasarana, dan juga keborosan atau tidak terpakai waktu dengan efisien. Selanjutnya adalah asas mobilitas. Dalam mendidik, kita harus menerapkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, terampil, lincah, tapi bersahaja. Selanjutnya asas fleksibilitas. Nah, sebetulnya untuk mewujudkan kegiatan mendidik yang aktif, kreatif, terampil, lincah, dan bersahaja itu memang diperlukan perencanaan. Namun terkadang dalam
kegiatan pelaksanaan langsung kegiatan pelaksanaan di dunia nyata itu bisa terjadi berbagai situasi yang tidak kita duga. Nah, di sini pendidik itu harus bisa fleksibel sehingga materi ajar maupun bisa disampaikan dengan cara yang tepat pada situasi dan kondisi apapun. Selanjutnya adalah asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Ini seperti tadi ya, asas berkehidupan, mewujudkan masyarakat yang selaras dan harmonis di dalam di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi kalau masyarakatnya itu selaras, terpadu dan harmonis, pasti juga persatuan nasional terjaga, persatuan Indonesia terjaga. Kalau persatuan Indonesia terjaga, maka ketahanan dan keamanan nasional juga terjaga. Oke, demikian juga dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, kurang lebih tujuannya sama ya. Jadi kan kita itu di Indonesia hidup dengan berbagai ras, suku, bangsa yang berbeda. Demikian juga dalam satu kelas tuh pasti ada yang suku Jawa, suku Kalimantan, agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu, tapi tetap bisa saling toleransi, saling menghormati, saling bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, sehingga tetap mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam situasi ini. Kemudian berikutnya terakhir adalah asas kesadaran dan kepastian hukum. Jadi setiap pendidik, setiap peserta didik, tenaga kependidikan, manajemen pendidikan, semua itu punya hak dan kepastian hukum yang sama. Jangan sampai ada pihak yang satu mengganggu pihak yang lain atau melakukan tindak pelanggaran hukum terhadap pihak yang lain di dalam lingkungan institusi pendidikan atau di dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Berikutnya kita akan lihat beberapa permasalahan pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah masalah peningkatan mutu. Tentunya kita sering mendengar atau mungkin kita sendiri yang mengeluhkan kondisi mutu pendidikan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengupayakan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Misalnya sekarang ini kan sedang ada kurikulum merdeka. Nah, di situ mulai dibuat dari perencanaan, kemudian dibuat dari sosialisasi, kemudian training dari guru penggerak, training kepala sekolah penggerak, yang akhirnya disebarluaskan lagi ke guru dan tenaga pendidik yang lain mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Selanjutnya adalah mutu sarana dan prasarana pendidikan. Kalau kita lihat ya di Jakarta maupun di sekitar Jabodetabek lainnya, gedung-gedung sekolah itu udah sangat bagus itu ya, walaupun sekolah negeri. Secara fisik bangunannya bagus, prasarananya juga bagus. Ada beberapa sekolah atau banyak sekolah negeri sudah punya AC sehingga suasana kelas pun lebih nyaman, atau punya perlengkapan ICT, komputer, laboratorium, prasarana olahraga yang sangat baik. Dan juga sarana pembinaan agama ya, misalnya biasanya sekolah-sekolah negeri itu sepengetahuan saya dan sepertinya banyak sekolah swasta lain juga mempunyai musola yang kondisinya baik. Berikutnya adalah multi-kurikulum dan isi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, seperti kita tahu sebelum COVID-19 itu namanya Kurtilas, kurikulum 2013 ya. Itu isinya sangat idealis, tapi apakah bisa disampaikan secara utuh kepada siswa? Oke, Kak, waktu itu kalau tidak salah saya mendapat mendapat curhat lah dari siswa-siswa SMP maupun SMA, mereka itu kecapean untuk mengerjakan tugas waktu itu ya, mengerjakan tugas untuk presentasi. Jadi pulang sekolah tuh udah lelah sekali. Nah, itu untuk materi kurikulum ya. Kemudian juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebetulnya dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, beban yang diberikan pada peserta didik itu tidak perlu seberat itu, gitu ya.
Nah, oke. Kemudian ini kita rasakan sekali bahwa butuh kurikulum dan isi kurikulum itu harus sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi ini khususnya ketika ada pandemi. Di situ semua sekolah, pendidik maupun peserta didik merasakan bahwa kita harus mengejar ketertinggalan kita terhadap uh, kalau bahasa Inggris itu bagaimana caranya menjadi teknologi savvy, menjadi terampil dalam menggunakan teknologi. Oke, nah sebetulnya itu memang sangat sangat dibutuhkan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ini di abad 21 ini ya, karena kita sebetulnya dunia ini sebetulnya sudah masuk ke revolusi industri 4.0 gitu. Jadi memang sudah saatnya uh, generasi muda khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya untuk terampil dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berikutnya adalah bahas mengenai perkembangan budaya bangsa. Sekali lagi dengan adanya perkembangan teknologi itu sebetulnya budaya asing pun mempengaruhi budaya Indonesia. Ini bisa berdampak baik, sebetulnya bisa mengembangkan budaya Indonesia semakin kaya lagi. Tapi juga bisa berdampak buruk kalau budaya yang sampai ke kita itu adalah budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai positif dari budaya asli kita. Yang kedua adalah masalah peningkatan relevansi pendidikan. Nah, itu dia tadi yang mengenai kurikulum 2013 itu selama ini dipertanyakan. Sebelum ini dipertanyakan, apakah kurikulum 2013 itu sesuai, relevan dengan kebutuhan peserta didik? Kayaknya sepertinya waktu itu tuh terlalu berat materi kurikulum 2013 untuk peserta didik. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, misalnya menemukan cara baru dan pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Oke, kurikulum 2013 sudah tidak sesuai lagi, maka akan diganti dengan kurikulum merdeka. Pasti ini banyak yang protes, terutama dari kalangan pendidik. Banyak sekali kalangan pendidik itu namanya takut dengan teknologi baru, fear of technology gitu. Nah, gimana caranya pakai ini teknologi baru? Nah, sebagai solusinya, selain pelatihan-pelatihan kepada guru dan sekolah penggerak, juga disediakan website yang sebenarnya di situ bisa ditemukan dari buku saku, standar operasional prosedurnya, bahkan contoh-contoh praktek baik. Praktek baik itu benar adalah praktek pelaksanaan kurikulum mereka yang berhasil diterapkan oleh guru penggerak maupun sekolah penggerak. Kemudian berikutnya adalah usaha pemanfaatan hasil penelitian pendidikan bagi peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, jadi biasanya yang melakukan penelitian pendidikan itu adalah pihak universitas. Ya, misalnya khususnya mungkin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi itu sebetulnya penelitian itu bukan hanya untuk jurnal atau untuk skripsi atau untuk tesis, tapi bisa disebarluaskan ke masyarakat. Bisa ya sebetulnya melalui jurnal itu juga bentuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih baik lagi misalnya dalam bentuk pengabdian masyarakat. Jadi langsung dari hasil penelitian itu disebarluaskan secara prakteknya, misalnya dengan pelatihan kepada sekolah-sekolah baik dari tingkat sekolah di sekitar kampus, di tingkat kota, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Berikutnya adalah usaha pengadaan ruang belajar, ruang khusus yang menunjang kegiatan pembelajaran. Ya tadi saya udah bilang ya, sekolah-sekolah di sekitar Jabodetabek itu kayaknya udah bagus dan sudah pula ditunjang oleh kegiatan pembelajaran. Misalnya ada laboratoriumnya, kemudian ada alat-alat prakteknya gitu. Oke, itu adalah materi dari asas pendidikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.